Tahu. Tidak itu sih Pak, enakan di sini kan gitu dulu bener gitu. situ pindah lagi dong Freeport. Kita nggak boleh masuk. Kita ngomong aneh-aneh gitu kan. Nggak pro lah, udah dapet. Ya halo. Oh oke siap. Bentar gua ke depan dulu. Oh iya, siap. Oke. Ya, Bang. Dan pemirsa, inilah visual terkini di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau objek wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana diduga lokasi wisata ini melanggar aturan alih fungsi lahan. Ya pemirsa, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memerintahkan pembongkaran tempat wisata rekreasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana keputusan ini diambil menyusul temuan pelanggaran izin operasional serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan tempat wisata tersebut. Ini Guci Aladin. Ya pemirsa, Hibis Fantasi, salah satu lokasi wisata yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat ini dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, kemudian PT Jasa dan Kepariwisataan, di mana diketahui lokasi wisata ini berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. Ini mah sungai asli bukan? Asli Pak. Asli. Terus? Oh ya sungai. Asli Pak juga. Ini kan kecil gitu. Oh berarti kan harusnya kan air tuh jatuh ke sini. Iya. Ya kan harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Iya. Sekarang kan yang ditutup kan airnya jadi bluk ke situ. Tolong. Banyak. Apa tuh? Hah? Oh, 3935. Ya, dan pemirsa, dalam tinjauan langsung di lokasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari yang Ini lalu. dikasih garis bukan oleh Satpol. Ini longsor. Harusnya kan itu Pak. Banjir Ini sungai asli. Wan. Ini kan bukan produk lain, Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ulah bateng. Biar beliau aja beliau. Itu soalnya karena Campers. Capek lu. Iya, baru juga sepagi orang dulu. Ya pemirsa, selain merusak lingkungan, tempat rekreasi ini juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan, di mana dilaporkan bahwa izin yang diajukan oleh pengelola ini hanyalah untuk 4.800 meter persegi. Tetapi dalam praktiknya, tempat rekreasi ini telah menggunakan lahan
seluas 15.000 meter persegi, 3 kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. Ya, kalau dapat dilihat pemirsa, ada garis kuning yang telah dipasang. Itu merupakan pelang peringatan yang dipasang oleh petugas sebagai tanda larangan melintas. Dikarenakan tindakan pembongkaran ini diarahkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi setelah sebelumnya pihak pengelola ini enggan untuk membongkar sendiri bangunannya. Breaking. Breaking news. Oke, siap. Oke, baik. Sampai nunggu nih. Udah dibawa di situ, Freeport udah dibawa. Gitu. Dan pemirsa, kita tinjau kembali Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang saat ini tengah meninjau tempat rekreasi di Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai biang kerok banjir bandang. Di bawah aja cuy, barengan. Gua GBM. Breaking news. Kang Deddy boleh mungkin sedikit gimana nih Kang setelah meninjau tempat ini? Yang Kang? pertama dari sisi aspek hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin, tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan, gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan, hanya untuk 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya, kurang. Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter. Jadi gitu loh, jadi gitu. Ini yang terjadi. Nah, kemudian
dari sisi kelembagaan bisnis usaha kan Pemprov Jabar punya BUMD namanya PT Jaswita. Nah, PT Jaswita ini punya anak perusahaan lagi. Nah, yang mengajukan perizinan untuk kegiatan usaha ini adalah anak perusahaan PT Jaswita. Tetapi berdasarkan keterangan dari direkturnya kemarin saya jelasin bahwa uang yang digunakan adalah uang mitra. Artinya tadi kan ada para pemodal dari Semarang, ada para pemodal dari Jakarta. Saya ini kan dari tadi tuh nanya gitu, ada sih konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Jabar terhadap para pemodal? Karena kan kita hidup tidak boleh merugikan orang lain kan. Niat orang kan menanamkan modal, berusaha. Nah, kemudian ya tidak ada mekanismenya berdasarkan keterangan tadi dari teman-teman dari Pemprov Jabar. Karena apa? Karena itu adalah lembaga yang terpisah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, tentunya ini menjadi harus PR yang dipikirkan oleh direktur utamanya. Karena dia sudah membuat perikatan dengan para pemodal. Nah, kemudian apakah perikatan dengan para pemodal ini memiliki konsekuensi bahwa itu resiko dari usaha atau bukan? Saya tidak tahu perjanjian kerjanya. Baik, Kang. Nah, mungkin kan tadi mungkin sedikit Kang Deddy bicara bahwa adanya hibik fantasi ini tidak sesuai dengan surat izinnya ya Kang ya, seperti awalnya hanya 14, tiba-tiba 39. Nah, apakah ini baru terdeteksi sekarang saat diduga tempat ini menjadi penyebab adanya iritasi banjir kemarin, Kang? Saya nggak tahu ya, saya jadi gubernur aja baru seminggu. Tetapi gini deh, kan kebiasaan orang kita. Jujur aja, kita harus jujur. Para penyelenggara pemerintah di kita itu pengawasannya tidak berjalan. Harusnya tindakan-tindakan itu dilakukan ketika proses pembangunan sedang dilaksanakan. Kan ada pengawas. Setiap izin yang dikeluarkan kan ada pengawas dari izin yang dikeluarkan. Kan gitu, ada pengawas IMB gitu kan. Kemudian, nah ini juga bagian dari kelalaian yang dilakukan. Kenapa pengawasan tidak dilakukan sejak awal sehingga ketika membangun itu ada perintah bongkar yang dilakukan ketika pembangunannya melanggar, kan itu loh. Kan itu juga problem yang dimiliki ya. Tapi sudahlah, karena kita ini kan saya sudah ngomong berkali-kali, kita ini baru ribut kalau bencana. Kalau nggak ada bencana nggak akan ribut juga saya lihat. Nah, karena kita baru ribut ketika bencana, maka hari ini coba kita pakai cara berpikir bahwa tindakan-tindakan itu bukan karena viral, tetapi karena kebutuhan dan konsistensi saya. Persoalan penyelamatan lingkungan, persoalan ruang-ruang hulu harus diselamatkan, itu ada tuh di visi misi saya ketika nyalon gubernur, bahwa bagi saya ini bukan karena viral, bukan karena banjir, tetapi memang konsekuensi yang harus saya lakukan kalau ingin mengembalikan tata ruang di Jawa Barat, gitu loh. Oh gitu Kang, ini kan tadi udah melihat kondisi seperti apa di Hibis Fantasi ini ya Kang. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pembongkaran Kang? Ini kan tadi baru depannya aja nih ya Kang ya, kemarin. Pertama, kalau pembongkaran secara keseluruhan itu nanti setelah ada perintah pembongkaran yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena ada izin di dalamnya. Berarti kan ada mekanisme yang dilakukan atas berdasarkan analisis yang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka nanti ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah pencabutan izin. Kan itu loh. Nah setelah itu baru kan kita bisa melakukan pembongkaran secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor. Itu kan totalitas ya, totalitas setelah dinyatakan bahwa bangunan ini izinnya dicabut. Berarti kan dulu ada UKL, UPL-nya dicabut, kan gitu loh. Analisis dampak lingkungannya dicabut, kan gitu loh. Ini yang harus dilakukan. Nah, tetapi yang hari ini kita fokuskan adalah pada bangunan-bangunan liar, yaitu bangunan yang tidak berizin, dan itu menjadi ranah kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Berarti baru bagian depannya aja dulu ya Kang ya, untuk pembongkaran menunggu yang jawaban dari tidak berizin dulu. Yang tidak berizinnya akan menjadi fokus kita. Gitu. Baik kalau gitu. Siap. Ya, kan sudah barusan. Kok beda-beda sih? BN. Ya. Udah nih, ini gimana nih? Udah belum? Gambar masih pakai nggak? Gambar masih pakai nggak? Masih lanjut? Oke. Masih lanjut, oke.
Ya, itu dia tadi pemirsa perbincangan eksklusif iNews TV dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, di mana tadi dikatakan bahwa administrasi perizinan dari tempat rekreasi ini dilanggar, di mana saat mengajukan perizinan pembangunan tempat rekreasi ini adalah 14 bangunan, namun kenyataannya ada 39 bangunan. Kemudian saat diajukan, pengelola juga ini hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam prakteknya mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, 3 kali lipat lebih luas dari yang diizinkan oleh Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya, Wandri dia gambar Wandri. Iya. Woi, Kades. Kades ya. Ya, pemirsa, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa pembongkaran secara menyeluruh ini nantinya akan dilakukan setelah adanya perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang saat ini tengah melakukan analisis serta penyelidikan hingga nantinya berujung kepada pencabutan izin kepada tempat rekreasi ini yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita simak pernyataan yang akan diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal 1 Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan ya kan peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplem tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya gitu loh. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Dan itu bukan konsekuensi pidana, bukan di ranahnya Pemprov DKI. Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, CQ, Dirjen Gakum, penegakan hukum. Kang, ini kan daerah resapan air, warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan. Gitu kan? Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan? Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya yang jadi problem. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD. Dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi. Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong, gitu loh, para pemodalnya. Ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan, ya, dalam tanda kutip, dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Ya, tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi gitu loh peristiwa-peristiwa, misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya, itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa. Nanti direkturnya belum datang sampai sekarang. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan direkturnya? Iya, saya tanya direkturnya. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan, bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu ada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Berarti Ya. Apa rencana bertemu dengan direktur utamanya? Ya, biasanya kemarin ada di sini. Kemana ada di sini? Nggak tahu, hari ini belum datang. Berarti Ya. kan nanti semua proses izin daerah-daerah yang seharusnya bukan peruntukan untuk pembangunan apapun itu Ya. akan Ya, kita evaluasi, kita investigasi, dan tentunya prosedur hukumnya harus ditempuh. Kan kita tidak mungkin melakukan tindakan melawan hukum, kan itu. Berarti hari ini dan seterusnya ini masih difokuskan ke 25 bangunan yang mungkin. Iya, kita fokus ke 25 bangunan yang melanggar, kan gitu loh. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka, karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Kan hari ini kan jalannya berbeton. Nah, kalau jalan berbetonnya sudah dibuka kan nggak bisa masuk. Kang Deddy nanti mau mungkin pembongkarannya mau memantau secara langsung. Oh, saya mah konsisten. Ya kan, kalau nggak ditungguin suka kabur. Makanya saya tungguin. Hah? Kalau saya pengen sebelum lebaran udah selesai. Kalau saya, tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama? Ya kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti yang ilegal dulu. Yang ilegal dulu fokusnya. Warga tadi di depan itu kan marah ya kan, Ah. dari kemarin sampai hari Iya. ini itu marah. Ah. Nah, untuk menenangkan warga karena mereka maunya Semua dibongkar. Jadi Ya saya juga maunya semuanya dibongkar. Tetapi yang akan membuat surat perintah pembongkaran yang memiliki konsekuensi hukum, kalau itu dilanggarnya siapa? jadi untuk tenangin warga gimana tuh? Ya tenang aja dulu, gitu loh. Terima Saya sih pengennya dibongkar, gitu loh. Siap, Kang. Gitu loh. Oke, Kang Nun, Kang. Siap. Oke, beres. Ya kalau saya enggak. Mungkin kalau Oh, Garuda. saya sudah lihat dan sudah terjadi pelanggaran, saya nggak ada urusan dengan hanya bencana. Kebetulan bencana itu problem. Artinya dari awal memang Kan saya tahu ada bagaimana sikap saya. Konsisten pada lingkungan dari dulu. masih pakai gambar. Kang, kalau dibongkar tanamannya bagus-bagus gimana tuh? Ambil aja. Ada beberapa bangunan yang ditegak juga. Iya, nanti kita tunggu Kementerian Lingkungan Hidup tindakan-tindakannya seperti apa, dan kita siap supporting untuk
bersama-sama mengembalikan kawasan puncak menjadi kawasan Gimana hijau, nih? bukan kawasan beton. Iya, tapping Namun berarti hari ini di media Reza baru tapping ya. 25 bangunan yang tidak berizin saja difokuskan. Yang jelas begini, hari ini dan seterusnya bahwa areal ini nggak bisa buka. Oke. Itu aja dulu cara berpikirnya. Kalau arealnya nggak bisa buka, kan nggak mungkin bisnis diteruskan. Kan sederhana, kan arealnya sudah nggak bisa buka, nggak bisa operasi. Karena arealnya nggak bisa buka, nggak bisa operasi, nggak mungkin bisnisnya berjalan. Kalau nggak mungkin bisnisnya jalan, nggak mungkin pengusaha meneruskan. Dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda dengan rekan KB Arlista Hadi. Tetaplah bersama kami.